Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat, para teman-teman, para youtuber, para subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Berjumpa dengan Saponi Channel. Kali ini Saponi Channel akan sedikit berbagi pada teman-teman, khususnya untuk para pemula di bangunan atau di proyek ya teman-teman. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berlarian seperti ke bangunan atau ke pekerjaan menjadi buruh, karena buruh adalah pekerjaan yang tanpa syarat ya, tidak ditanyakan apa titelmu, apa sekolahmu, berapa berapakah pendidikan terakhirmu ya teman-teman. Nah, tapi semuanya kita asal mau aja dan asal kita punya tenaga. Tentunya bagi teman-teman yang bekerja di bangunan sebelumnya, bekerja di perkantoran atau segala macam, tentu akan sangat terkejut dengan penghasilan yang didapat sebagai kuli atau sebagai pekerja bangunan, yang mungkin di awalnya bekerja di sebuah kantor atau di departemen instansi lainnya, bergaji bulanan atau mungkin ya hitung jutaan yang kita dapat, yang didapat oleh teman-teman. Tapi ketika banyak teman-teman yang mungkin perusahaannya harus gulung tikar atau tutup atau mengurangi karyawan dan karyawan dirumahkan, semua itu yang sudah kebiasaan dengan penghasilan besar tentu tidak akan bisa mengurangi penghasilan yang pengeluaran yang sudah kebiasaan kita keluarkan ya teman-teman. Walaupun mengurangi tidak setimpal lagi lah ya teman-teman, yang biasanya kita mengeluarkan uang mencapai 3 juta 4 juta satu bulan. Nah sekarang paling mengurangi hanya 1 juta ya. Nah di zaman sekarang ini banyak sekali teman-teman yang sebagai pembantu atau helper di sebuah bangunan atau proyek, tentunya mereka tidak akan merasa cukup dengan gaji yang pas-pasan ya, seperti 100.000 atau kadang paling tinggi 125.000 ya kalau di zaman sekarang ini. Tentunya tidak mencukupi. Nah banyak mereka yang ingin menjadi naikkan gaji lebih tinggi. Tentu kualitas kerja kita atau skill kita harus bertambah ya teman-teman. Contohnya yang kemarin hanya sebagai helper atau pembantu, kalau mau naik gaji tentu harus bisa dia mau menjadi minimal berakhir dulu seperti tukang ya teman-teman, dia bisa memasang batu dan bisa memasang fondasi. Nah itu baru gajinya akan dinaikkan oleh mandornya atau oleh pemborongnya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sebelum kita memasangkan batu non adalah kita memasangkan fondasinya dulu dengan menggunakan batu bata ya. Pada umumnya kalau di daerah sini memang menggunakan batu bata ya, di sebagian daerah lain ada menggunakan batu gunung atau batu kali ya teman-teman. Nah selanjutnya di atasnya baru kita store slope dengan menggunakan besi yang dirangkai oleh teman-teman tadi ya teman-teman. Merangkai besi untuk slope di atas pondasi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, inilah seperti yang dilakukan oleh bapak ini adalah sedang memasang batu nol. Batu nol adalah hasil tarikan dari boplangan atau sekat-sekat kamar yang masih tancap paku di boplangan yang kelihatan dari sini ya. Kayu melintang ya, 57 melintang situ sudah ada tanda-tandanya, paku-pakunya, dan sudah timbang air juga ya teman-teman. Yang pertama, fungsi batu nol ini adalah yang pertama kali ini sebenarnya sih cuma lain tukang atau lain pekerja beda-beda ya, ada yang menggunakan ada yang tidak ya teman-teman. Tapi kalau di saya ini di kami bertukangan ini tetap menggunakan batu nol, karena fungsi batu nol yang pertama sekali adalah untuk menurunkan kamar mandi jika nanti menggunakan kamar mandi nanti. Jadi lantai kamar mandi bisa di bawah lantai rumahnya ya teman-teman.
jadi tidak memerlukan tanggul lagi ya teman-teman. Nah, tergantung teman-teman mau tingginya berapa senti atau berapa ketinggiannya, atau mau 1 bata atau mau 1 senti batu nol tersebut, tapi dihitungkan dulu dengan ketinggian rumah yang akan kita bikin ya teman-teman. Nah, yang kedua, batu nol ini adalah supaya para pekerja atau yang kita mau mengerjakan lagi walaupun bukan kita yang mengerjakan, jadi teman-teman yang lainnya itu tinggal mengikuti aja dari batu yang nol yang sudah dipasang oleh bapak ini ya, seperti ini ya. Setiap kamar, setiap lapis harus kita pasang dengan batu nol supaya memudahkan teman-teman memasang batu, tidak perlu lagi menanya dan tidak perlu lagi berapa ketinggiannya dari sini, hanya ngambil batas saja ya dari batu nol sekian meter ke atas ya teman-teman. Itu untuk memudahkannya ya. Kadang-kadang kalau kita bekerja ada kawan baru, ada yang baru masuk, mereka tidak tahu menahu, jadi memasang bata sudah tinggal mengikuti yang dipasang batu nol tersebut ya teman-teman. Itu yang kedua ya teman-teman. Terus selanjutnya yang ketiganya, batu nol ini adalah fungsinya untuk menggantungkan persatu berapa jarak satu atau gantungan apa namanya ya, kalau di proyek orang kebanyakan mengatakan sepatu konsep ya. Jadi berapa ketinggian dari konten ke batu nol itu nanti keramiknya itu bisa kita atur. Jadi kalau ketika kurang ketinggian atau kurang kerendahan itu bisa disetel ya teman-teman kalau kita menggunakan batu nol. Tapi kalau kuncen langsung ke pondasi, walaupun pondasi sepatunya digantung 10 cm, itu akan sangat sulit untuk merubahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, semua yang pondasi ini kita pasang batu nol ya. Pada dasarnya kita pedoman ke batu nol seperti ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman, fungsi yang terakhir batu nol adalah untuk mengontrol sikunya tadi ya teman-teman, supaya tidak lari sikunya setelah kita pasang batu nanti. Terima kasih teman-teman.